Halo anak-anak, hari ini kalian menerima rapot ya, penilaian sekolah kalian selama 1 tahun. Bagaimana hasilnya? Nah, anak-anak, apapun hasil kalian, tetaplah semangat, terus berjuang supaya hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Anak-anak, ada seorang tukang kayu yang hidup sendiri, tidak berkeluarga, tidak mempunyai anak. Dia bernama Gepeto. Gepeto kesepian karena dia di rumah seorang diri. Nah, suatu hari dia membuat sebuah boneka kayu. Dan boneka kayu ini pun diberinya nama Pinocchio. Gepeto senang sekali dengan boneka kayunya dan dia berharap Pinocchio benar-benar hidup dan bisa menjadi anaknya. Selesai membuat boneka kayu itu, Gepeto tertidur karena capek. Lalu datanglah seorang peri. Peri ini berbisik di telinga Gepeto. Gepeto, engkau adalah orang yang selalu baik kepada semua orang. Sekarang aku akan membuat boneka kayu ini hidup supaya dia bisa menemanimu. Betullah anak-anak, Pinocchio pun hidup. Wah, Gepeto sangat menyayangi Pinocchio dan ingin Pinocchio menjadi anak yang pandai. Karena itu Pinocchio pun sekolah seperti kita semua. Nah, tetapi anak-anak, apa yang menarik dari kisah Pinocchio ini? Ini hanya sebuah dongeng loh anak-anak ya. Pinocchio ini bukan kisah nyata, hanya sebuah dongeng saja. Nah, kita juga tahu bahwa cerita Pinocchio ini sangat panjang. Tetapi apa yang menarik ya dari kisah Pinocchio ini? Yang menarik adalah bahwa hidung Pinocchio bisa tiba-tiba memanjang. Apa yang membuat hidung Pinocchio bisa memanjang? Apakah Pinocchio alergi? Tidak ya. Jadi apa yang membuat hidungnya memanjang? Ya betul, hidungnya memanjang setiap Pinocchio berbohong. Berbohong lagi, panjang lagi. Berbohong lagi, panjang lagi, ya. Nah, anak-anak, bagaimana ketika kalian berbohong? Maaf, apakah kalian pernah berbohong? Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang belum pernah berbohong? Bagaimana ketika kalian berbohong? Hidung kalian memanjang tidak? Oh, tidak ya. Hidung kita tidak memanjang walaupun kita berbohong ya. Jadi kalau hidung kita tidak memanjang seperti hidung Pinocchio saat berbohong, apakah itu berarti kita bisa bebas berbohong ya anak-anak? Apakah kita boleh berbohong? Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 37 yang berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ini termasuk khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di dalamnya banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan untuk pendengarnya, termasuk kita saat ini. Apa yang dimaksud Matius 5 ayat 37? Kita semua diajak untuk berbicara jujur, yaitu dengan cara kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak.
Ya, nanti kalau aku bilang dengan jujur, dimarahi enggak ya? Kalau aku mengaku salah, dimarahi enggak ya? Dihukum enggak ya? Bisa jadi dimarahi kalau memang ada kesalahan. Tetapi kalau kita jujur mengakui kesalahan, semua akan selesai saat itu juga. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan dan tidak mau jujur, maka akan muncul kebohongan yang lain. Bohong lagi, dan seterusnya. Apa hasilnya? Kita akan pandai berbohong. Ya, pada suatu hari ada 2 anak. Nah, 2 anak ini kita kasih nama saja, yang satu Upin, yang satu Ipin ya. Nah, Upin dan Ipin ini selalu berangkat bersama karena berangkat ke sekolah bersama-sama karena rumah mereka berdekatan dan sekolah mereka juga dekat. Sehingga orang tua mereka mengizinkan mereka naik sepeda berboncengan. Tetapi di tengah jalan mereka ingat kalau mereka belum mengerjakan PR matematika. Karena kemarin mereka berdua keasikan main games. Aduh, gimana nih? Sekolah tidak mengerjakan PR matematika, bisa dihukum sama bu guru ya, bisa disetrap ini. Wah, gimana ya? Lalu mereka kemudian sepakat untuk membolos sekolah. Tapi kalau bolos sekolah, apa ya alasannya ya? Apa alasannya? Kemudian mereka sepakat. Kalau besok ditanya bu guru, kenapa tidak sekolah? Mereka akan menjawab, ban sepeda mereka bocor, sehingga mereka harus menambahkan ban sepeda. Upin dan Ipin sudah siap dengan jawaban itu. Jawaban yang sesungguhnya adalah kebohongan, bukan? Keesokan harinya di sekolah, bu guru betul-betul bertanya kepada mereka. Upin dan Ipin, mengapa kalian kemarin tidak sekolah? Ban sepeda bocor, bu guru, jawab mereka bersamaan. Kami harus mencari tukang tambal ban. Lalu bu guru berkata lagi, oh sepedanya bocor bannya ya. Ban sepeda yang mana yang bocor? Yang depan bu, kata Upin. Yang belakang bu, kata Ipin. Mereka bicara menjawab bersama-sama anak-anak. Lalu bu guru tersenyum dan berkata, kalian tidak jujur bukan? Mereka ketahuan kalau berbohong. Nah anak-anak, bagaimana kalau kita ketahuan tidak jujur? Kalau ketahuan kita tidak jujur, orang lain bisa tidak percaya lagi kepada kita. Dan kalau kita sering tidak jujur, kalau kita sering kali berbohong, orang bisa menyebut kita pembohong, bukan? Mengerikan ya. Upin pembohong, Ipin pembohong. Wah, jangan sampai itu terjadi anak-anak. Lalu apa yang harus kita lakukan anak-anak? Dalam segala hal berkatalah jujur. Tuhan Yesus ingin kita semua menjadi orang-orang yang jujur. Karena dengan berkata jujur, kita sedang bersaksi kepada orang lain bahwa kita adalah murid Yesus. Tuhan beserta kita. Amin.